Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Merapi dalam kosmologi Jawa, takdir, cobaan, atau peringatan. Dalam riwayat panjang aktivitas vulkaniknya, Gunung Merapi kerap memakan korban jiwa dan kerugian materi yang tak sedikit. Meski demikian, Merapi punya tempat istimewa di tengah masyarakat Jawa yang menganggapnya sebagai bagian dari kosmologi kehidupan. Dua tempat lain yang juga menjadi bagian dari kosmologi itu adalah Keraton dan Laut Selatan. Dalam berbagai catatan tentang Keraton Mataram, ketiga tempat ini merupakan poros spiritual utara selatan. Menurut Keraton Jawa yang ditulis oleh Ashadi, sumbu ini disebut sebagai poros sejati kelanggengan dinasti Mataram yang merupakan simbol dari proses kehidupan manusia menuju keabadian. Hal ini dipersonifikasikan oleh persetubuhan dua makhluk halus berlainan jenis, yaitu Kyai Sabut Jagat sebagai penguasa Gunung Merapi dan Ratu Kidul sebagai penguasa Laut Kidul, yang buah dari perkawinan itu adalah benih raja-raja Mataram. Namun, pendapat tentang siapa yang kawin dengan penguasa Laut Selatan sehingga tempat ini menjadi bagian dari poros utara selatan memang tidak tunggal. Berbeda dengan Ashadi, Haji de Graaf dalam kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa menyebutkan bahwa justru yang kawin dengan Nyai Roro Kidul adalah seorang Raja Mataram saat dinasti ini mulai muncul. Lebih lanjut, ia menerangkan dalam berbagai kisah dan adat istiadat di daerah-daerah sepanjang pesisir selatan Jawa itu bahkan dijumpai sisa-sisa ritual penghormatan dari zaman pra-Islam terhadap kekuasaan penguasa Segoro Kidul atau Laut Selatan. Di sekitar muara Sungai Opa dan Sungai Progo di Segoro Kidul di daerah Mataram, kepercayaan itu bertahan lama. Hal ini bertalian juga dengan keberadaan gunung di sekitar Keraton Mataram, yakni Gunung Lawu dan Gunung Merapi, yang juga dihormati dengan upacara keagamaan untuk menghormati para dewa gunung. Sejak semula pendirian Mataram Islam, simbol utara selatan yang terdiri dari Gunung Merapi, Keraton, Laut Kidul memang telah menjadi poros penting bagi Mataram, baik sebelum maupun setelah perjanjian Giyanti yang membelah kekuasaan Raja Jawa. Sementara Lembat dalam Nusa Jawa Silang Budaya 3, warisan kerajaan-kerajaan konsentris, menyatakan gunung sebagai bagian dari konsep lama tentang kekuasaan. Lembat berangkat dari perwajahan Sambul Buku Tahta untuk Rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX yang menampilkan wajah Sultan dengan latar belakang Gunung Merapi yang telah meletus. Tanpa komentar pun, asosiasi ini mengingatkan kita pada posisi raja-raja zaman dulu sebagai raja gunung. Dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, letusan Gunung Merapi pada Desember 1822 disusul oleh gempa berturut-turut pada tahun berikutnya. Di tengah ketegangan antara Diponegoro dengan Belanda, penduduk Jawa menganggap peristiwa alam ini sebagai pertanda penting akan datangnya perubahan. Selain kerusakan fisik akibat letusan itu, peristiwa-peristiwa tersebut hampir pasti membantu meningkatkan harapan-harapan akan Ratu Adil menjelang pecahnya Perang Jawa.
Dalam Babat Diponegoro, seperti yang dikutip Peter Carey, letusan ini digambarkan begitu dahsyat. Gunung Merapi terbakar, pucuknya bagai terlontar ke langit. Yogyakarta serasa tertutup olehnya. Langit berubah menjadi api, gemuruhnya menggetarkan. Ia menggelegar dan mengguntur. Apinya memancar ke segala arah. Dalam kegemparan besar, semua di mana-mana orang berusaha sekuatnya cari selamat. Dalam situasi seperti itu, Diponegoro tengah tertidur ketika pecah letusan pertama. Ia terbangun karena mendengar jeritan dan langsung menuju halaman bersama istrinya, lalu memandangi langit. Dahsyatnya peristiwa alam itu ia anggap sebagai pertanda amarah Allah. Renungan batin Diponegoro, bahkan peristiwa itu adalah pertanda amarah ilahi, tentulah akan timbul juga di hari orang banyak. Disusul dengan sejumlah gempa pada Desember 1823, Januari 1824, dan September 1925. Dipercaya sebagai bukti lanjutan bahwa Jawa akan memasuki suatu zaman baru. Pandangan Gunung Merapi sebagai tempat sakral bagi masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan lama yang mengandung unsur agama Hindu. Sebagai pecahan dari Mataram Islam, Keraton Yogyakarta dibangun atas kesadaran penuh akan hal ini. Sampai sekarang, penghormatan terhadap Gunung Merapi tidak hanya dilakukan oleh keraton sebagai institusi, tapi juga hidup dalam keseharian sebagian masyarakat. Jika keraton mengadakan upacara labuhan sebagai upaya membangun relasi dengan penjaga-penjaga gaib yang ada di daerah-daerah Gunung Merapi dan Gunung Lawu, maka masyarakat menjadikan gunung-gunung tersebut sebagai tempat bertapa, tempat menyendiri, dan tempat mencari inspirasi. Orang-orang tertentu yang aliran kejawen kadang-kadang naik gunung dengan gurunya dan melakukan juga seperti memberi sesaji atau semedi. Masih ada seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Letusan Merapi memang sangat terbuka untuk ditafsirkan oleh berbagai lapisan masyarakat Jawa, termasuk oleh Diponegoro menafsirkan letusan Gunung Merapi pada tahun 1822 sebagai amarah ilahi, sampai-sampai ia yakin untuk melawan Belanda. Hendistri Ahimsa Putra berpendapat bahwa secara umum tafsir tersebut terbagi tiga, yakni takdir, cobaan, dan peringatan. Masyarakat kecil biasanya menyikapi gunung meletus itu sebagai takdir, sementara sebagai pejabat menyebutnya cobaan. Para ulama serta paranormal meyakininya sebagai peringatan. Kecil atau besar, letusan Merapi sejatinya tidak sekedar peristiwa alam, tapi juga peristiwa sosial yang berkaitan dengan sejarah panjang kosmologi Jawa dalam memperlakukan alam, dalam hal ini gunung. Maka sikap Mbah Marijan yang tewas setelah menolak meninggalkan kediamannya ketika Merapi meletus pada Oktober 2010 kiranya dapat dilihat dari sudut pandang ini. Sekian dari kami, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara. Demikian sekelumit ulasan tentang Merapi dalam kosmologi Jawa, takdir, cobaan, atau peringatan. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.